Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang miskin yang sabar dan ridho atas ketetapan yang oleh Allah berikan kepadanya, itu akan menjadi penolong umat. Jadi orang yang miskin, dia ridho dengan kemiskinannya. Ridho maknanya bagaimana? Dia tidak mengeluh kepada Allah Ta'ala, merasa Allah tidak adil kepada diri orang miskin tersebut. Dia tidak mengeluh. Ya Allah, aku ridho dengan kemiskinan ini ya Allah. Mungkin ini adalah yang terbaik bagiku ya Allah. Kenapa? Andaikan kau berikan aku kekayaan, mungkin aku belum siap. Akhirnya aku sombong ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bita'atih wa jazarna an ma'siyatih, wa ashhadu an la ilaha illallah iqraran biwahdaniyatih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Hadirin jamaah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah atas segala nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga dengan nikmat-nikmat itu Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hadir di dalam masjidnya yang tidak lain adalah lisholati, guna melaksanakan ibadah sholat yang tentunya kita kerjakan secara berjamaah. Semoga masjid yang sekarang kita duduk di dalamnya ini kelak di akhirat di hadapan Allah akan bersaksi bahwa kita selama berada di dunia termasuk golongan orang-orang yang soleh dan solehah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, melanjutkan bahasan kita pada pertemuan minggu-minggu yang lalu, yang mana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya sampaikan salasun munjiatun, ada 3 perkara yang menyelamatkan kita daripada azab, wasalasun muhlikatun, dan ada 3 perkara yang merosakkan manusia, wasalasun darajatun, dan 3 perkara yang boleh menambah derajat kita di akhirat. Adapun yang pertama dan yang kedua sudah Ustaz sampaikan pada minggu-minggu yang lepas. Wasalasun darajatun, ada 3 perkara yang mana 3 perkara ini boleh menambah derajat kita di akhirat. Salah satunya kata baginda Nabi, fa'ifsa'us salami, mengucapkan salam. Mengucapkan salam kepada siapa? Syekh Nawawi mengatakan di dalam kitabnya, mengucapkan salam idharus salami bainan nasi bi antusallima ala man araftahu wa man lam ta'rifhu. Mengucapkan salam kepada orang yang tentu orang itu orang muslim, baik yang dia kenal ataupun dia tidak mengenalnya. Jadi mengucapkan salam ini bukan hanya setakat kepada orang yang kita kenal. Kalau kita yakin kalau orang itu adalah orang muslim, maka kita sunnah untuk mengucapkan kalimat salam kepadanya. Kalau kita yakin kalau itu orang bukan muslim, macam mana? Ya apa ya kita mengucapkan salam? Terkadang begini para jamaah, dalam bahasa Arab itu ada perubahan kalimat sedikit saja, itu mempengaruhi makna. Meskipun ya tidak semuanya, tapi ada kalimat-kalimat tertentu yang mana kalimat tertentu itu berubah kalimatnya kepada kalimat yang lain, meskipun perubahannya sedikit, tapi itu berubah makna. Contohnya apa? Contohnya begini, assalamualaikum, itu ada lam kemudian ada alif. Assalamualaikum itu artinya adalah keselamatan bagi kalian, doa. Tetapi hati-hati apabila kita mendengar orang mengucapkan kalimat assalamualaikum tanpa lam. Apa artinya assalamualaikum?
Kalau assalamu alaikum itu artinya racun atau kecelakaan terhadap dirimu. Nah ini jangan-jangan kalau semisal kita mendengar orang, semisal orang ini musuh kita atau orang yang bukan muslim lalu mengucapkan di hadapan kita assalamu alaikum, apa yang perlu kita jawab? Jangan waalaikumsalam. Kita didoakan celaka terhadap dirimu, malah justru kita mengucapkan semoga keselamatan terhadap dirimu. Lalu bagaimana kita menjawabnya? Sama, kita menjawabnya waalaikumsalam dan kecelakaan juga terhadap dirimu. Nah kalau semisal kita, wah nanti orang ini marah Ustadz kalau kita jawab waalaikumsalam, ya cukup kita mengucapkan kalimat waalaikum. Assalamualaikum, kecelakaan terhadap dirimu, maka kita jawab waalaikum dan atas dirimu juga. Nah ini, jangan kemudian kita malah justru mendoakan waalaikumsalam. Nah ini, para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Jadi kalau assalamu artinya keselamatan, kalau assamu itu artinya racun atau kecelakaan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, yang pertama ini kemarin sudah Ustadz jelaskan panjang lebar pada pertemuan yang kemarin itu. Kemudian yang kedua, yang boleh menaikkan derajat kita di akhirat adalah wa'it'amut ta'am, memberikan makan. Memberikan makan terhadap siapa? Di sini dijelaskan lid-dha'ifi wal ja'i'i, memberikan makan terhadap orang yang lemah dan memberikan makan terhadap orang yang lapar. Itu dalam satu redaksi itu begini para jamaah. Ini wallahu a'lam mana yang betul kalimatnya. Jadi begini, memberikan makan terhadap siapa? Itu kalimatnya begini. Yang pertama itu menggunakan kalimat lid-dha'ifi wal ja'i'i. Lid-dha'ifi terhadap orang yang lemah. Orang yang lemah ini bermakna siapa? Fakir, miskin. Kemudian wal ja'i'i, dan kepada orang yang lapar. Tak kisah apakah orang itu kaya, tak kisah apakah orang itu punya jawatan atau tidak, kalau lapar maka sunnah untuk diberikan makan. Ini redaksi yang pertama. Redaksi yang kedua dalam kitab itu menggunakan kalimat lidhoifi wal ja'i'i, terhadap tetamu wal ja'i'i, dan terhadap orang yang lapar. Ada dua. Wallahu a'lam ini mana yang betul. Entah ini ada sabkul kalimat, kesalahan kalimat atau tidak. Tapi dua-duanya ini yang betul. Maknanya bagaimana? Memberikan makan terhadap dhaif, orang yang lemah dan orang yang lapar. Kemudian yang kedua, memberikan makan terhadap tetamu dan orang yang lapar. Nah ini, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, dalam satu hadis baginda Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir an Abdillah al-Ansari. Qala, sahabat Jabir mengatakan, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda. Jadi begini para jamaah, dulu itu kalau sahabat mendengar perkataan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi ada seorang sahabat, dia mendengar perkataan langsung daripada baginda Nabi, kemudian sahabat ini menceritakan kepada sahabat yang lain. Itu sahabat yang diceritakan itu tidak terus langsung percaya. Perhatikan mulai ini. Jadi pernah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu pernah menceritakan perihal tentang sesuatu perkara yang disampaikan oleh baginda Nabi, perihal tentang hadis, yang hadis itu berbunyi, sesiapa mengucapkan kalimat la ilaha illallah maka dia masuk ke dalam surga. Siapa tadi yang meriwayatkan? Abu Hurairah. Dan kalimat ini, Abu Hurairah ini mendengar langsung daripada baginda Nabi, namun sahabat yang lain itu tidak mendengar. Maknanya tidak ada sahabat itu. Ketika Abu Hurairah mendengar baginda Nabi mengucapkan, sesiapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah maka dia masuk ke dalam surga. Akhirnya apa? Abu Hurairah ini menceritakan kepada sahabat yang lain, termasuk yang diceritakan oleh itu adalah sahabat Umar. Sahabat Umar bin Khattab itu diceritakan, aku mendengar baginda Nabi mengatakan, sesiapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah maka dia masuk ke dalam surga. Itu sahabat Umar itu tidak langsung terus percaya.
Apa? Jadi sahabat Umar itu dalam salah satu riwayat itu sampai memukul dadanya Abu Hurairah. Wih, betul kata baginda Nabi ucap demikian. Sebab apa? Sebab kalau orang sudah mengatakan ini diucapkan oleh baginda Nabi, ternyata baginda Nabi tidak mengucapkan, ini kan sangat bahaya sekali. Itu sampai Sayyidina Umar itu memukul dadanya Abu Hurairah. Abu Hurairah, betulkah baginda Nabi mengucapkan demikian? Itu dipukul. Saya tidak percaya selagi saya tidak membuktikan secara langsung apakah baginda Nabi mengatakan demikian. Datang sahabat Umar, wahai baginda Nabi, apakah betul apa yang diceritakan oleh Abu Hurairah bahwa engkau mengatakan sesiapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dia akan masuk ke dalam surga? Betul. Barulah percaya. Maka hati-hati sekali kalau ada orang sikit-sikit mengucapkan kalimat ini disampaikan oleh baginda Nabi, ini disampaikan oleh baginda Nabi. Sahabat Umar sendiri saja tidak percaya. Dipukulnya sahabat Umar. Tapi tolong kalau kita ya jangan. Nanti ada ustadz bagi kuliah hadis di mana disampaikan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita tak percaya, dipukulnya ustadz itu. Ya jangan ini. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, itu karena kehati-hatian para sahabat dalam merawikan suatu hadis. Sahabat Jabir itu mendengar baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaqulu bersabda, mattakhadallahu Ibrahima khalilan illa li'it'amihi ta'ama wa salatihi bil laili wan nasu niyamun. Baginda Nabi sampaikan Allah tidak mengangkat derajat Nabi Ibrahim sebagai kekasih Allah. Nabi Ibrahim itu kan diangkat oleh Allah, diberikan gelar sebagai apa? Kekasih Allah, atau dalam bahasa Arabnya dinamakan Khalilullah. Jadi Nabi Ibrahim itu satu-satunya Nabi yang oleh Allah diberikan gelar Khalilullah atau kekasih Allah secara langsung. Kata baginda Nabi, Nabi Ibrahim itu tidak diangkat derajatnya oleh Allah sebagai kekasih Allah atau Khalilullah, kecuali yang pertama, kata baginda Nabi, li'it'amihi ta'am. Nabi Ibrahim selalu memberikan makanan kepada siapa? Ya tentu kepada mereka yang memerlukan, termasuk tadi yang pertama terhadap orang yang lemah dan terhadap orang yang lapar. Dalam salah satu riwayat, Nabi Ibrahim itu tidak akan memula makannya terlebih dahulu kecuali dia mendapati orang yang orang itu boleh diajak makan bersama dengan beliau. Meskipun Nabi Ibrahim harus mencari orang berpuluh-puluh kilometernya, Nabi Ibrahim akan mencari orang tersebut untuk diajak makan bersamanya. Subhanallah. Kira-kira kita macam mana? Masa bodoh ustaz, lapar dah, nak kita. Ya Allah, luar biasa Nabi Ibrahim. Kemudian yang kedua, Nabi Ibrahim itu diangkat oleh Allah derajatnya sebagai Khalilullah. Yang pertama tadi itu li'it'amihi ta'am. Yang kedua apa? Yang kedua adalah wassalatihi billaili wan nasu niyamun. Salat di waktu malam di saat orang tengah enak tidur. Jadi salat di waktu malam di saat orang tengah bernikmati tidur. Biasa kita sebut dengan ibadah apa? Qiyamul lail. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, di dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, Imam An-Nawawi beliau menjelaskan yang dinamakan dengan ibadah qiyamul lail itu apa? Qiyam itu artinya bangun, al-lail itu artinya malam. Mananya apa? Bangun di waktu malam untuk melakukan ibadah. Apapun itu bentuknya ibadah, entah itu berupa sholat, entah itu berupa zikir, entah itu berupa baca Al-Quran, maka kata Imam An-Nawawi ini dinamakan dengan qiyamul lail. Boleh paham ya ini ya? Dinamakan dengan qiyamul lail. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ya jom kita usahakan kalau waktu malam kita bangun, kita ambil air wudhu, kemudian kita baca Al-Quran mungkin sikit, meskipun sikit, atau kita zikir, kita sudah tercatat sebagai orang yang qiyamul lail. Jangan hanya bangun waktu malam pukul 2, pukul 3 pergi tandas, balik tidur lagi. Nah ini orang jamaah yang dirahmati oleh Allah. Wan nasu niyamun, di saat orang tengah tidur. Ini keutamaan sholat di waktu malam itu luar biasa para jamaah. Termasuk begini,
satu-satunya ibadah. Ini ada satu keterangan begini. Satu-satunya ibadah yang membedakan antara orang munafik dengan orang soleh. Satu-satunya ibadah yang membedakan antara orang munafik dengan orang soleh itu adalah ibadah qiyamul lail, ibadah di waktu malam. Satu-satunya ibadah. Orang munafik boleh baca Al-Quran. Orang munafik itu siapa? Jangan bayangkan kalau orang munafik itu orang bukan Islam. Orang munafik itu orang Islam. Orang yang mengerti hukum agama tetapi dia tidak melaksanakan hukum-hukum agama, itu namanya orang munafik. Jadi satu-satunya ibadah yang membedakan antara orang soleh dengan orang munafik itu adalah qiyamul lail. Orang munafik sholat ya sholat, orang soleh ya juga sholat. Orang soleh puasa, orang munafik juga puasa. Tetapi ibadah qiyamul lail, jangankan orang munafik, orang soleh saja itu berat untuk melaksanakan qiyamul lail. Maka satu-satunya ibadah yang menjadi pembeda antara orang soleh dengan orang munafik adalah ibadah qiyamul lail. Kenapa? Orang soleh saja itu berat untuk melaksanakan, apalagi orang munafik. Masya Allah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, di dalam kitab ini dijelaskan, terkadang masih ada beberapa orang yang meremehkan atau melekehkan orang miskin atau orang yang tidak berkemampuan. Padahal orang yang tidak berkemampuan dalam perkara ini dinamakan orang miskin, itu punya keistimewaan. Orang miskin itu punya keistimewaan. Jangan kemudian kita remehkan, kita anggap hina, tidak. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, yakinlah bahwa Allah melihat kita itu bukan melihat atas derajat kita, bukan melihat pangkat jawatan kita, bukan melihat harta kita, bukan melihat nasab kita, tetapi melihatnya apa? Melihat pada amal kebaikannya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, diterangkan bahwa ada kelebihan-kelebihan atau keistimewaan yang dimiliki oleh orang miskin dan tidak dimiliki oleh orang selain daripada orang miskin. Apa sahaja? Yang pertama, kata Syekh Nawawi, sesiapa yang memberi makan terhadap orang miskin, maka ia adalah orang yang diridui surga sebagaimana yang dicontohi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi memberikan makan terhadap orang miskin, sesiapa yang memberikan makan terhadap orang miskin, maka orang ini akan diridui oleh surga sebagaimana dikisahkan terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini istimewa. Jadi kalau kita nak diridui surga, bermana macam mana hubungan antara orang kaya dengan orang miskin harus semakin rapat dengan cara tadi itu, memberi makan terhadap orang miskin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, saya ini pernah mendengar ada seorang tok guru itu menjelaskan begini dalam pengajiannya. Nanti di akhir-akhir zaman, dakwah yang paling efektif. Apa ya maknanya efektif itu ya? Dakwah yang paling mengena. Nanti di akhir-akhir zaman, dakwah yang paling mengena adalah dakwah dengan makanan. Mula-mula saya pikir apa ya maksudnya ya? Dakwah nanti di akhir zaman, dakwah yang paling mengena atau yang banyak atau efektif banyak diikuti oleh orang itu adalah dakwah dengan makanan. Lalu saya pikir, contohnya macam nih para jamaah. Ketika ada pengajian umpama semacam ini, hanya pengajian saja, tidak ada makanannya, tidak ada minumannya, mungkin yang hadir ya ini saja. Tapi coba kalau esok kita isytiharkan di masjid ini, esok kita ada pengajian, dan esok masjid buat daging gulai kawah. Kira-kira yang hadir orang-orang yang biasa hadir atau orang yang tidak biasa hadir ikut hadir? Orang yang tidak biasa hadir pasti akan ikut hadir. Maka nanti di akhir-akhir zaman itu banyak atau efektif dakwah itu dengan apa? Makanan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka ya persiapkan saja pengurusi masjid. Siapkan apa? Siapkan kalau semisal jamaah ini kira udah rasa-rasa malas datang masjid, ya sesekali buat jamuan. Nanti boleh nampak siapa yang hadir hanya pada jamuan sahaja. Nah ini boleh nampak nanti. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang kedua, keistimewaan yang kedua
terhadap orang fakir atau orang miskin. Orang miskin kelak di akhirat itu akan lebih dahulu masuk ke dalam surga dibandingkan dengan golongan orang kaya. Masya Allah. Orang miskin nanti di akhirat ketika masuk ke dalam surga itu lebih dulu dibandingkan dengan orang kaya. Selisihnya macam mana Ustadz lebih dahulunya dibandingkan dengan orang kaya? Satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadkhulu fuqara'ul mu'minin al-jannata, yadkhulu fuqara'ul mu'minina al-jannata qabla al-aghniya binisfi yaumin 500 amin. Nanti akan masuk golongan orang-orang fakir ke dalam surga lebih dulu dibandingkan dengan orang kaya. Dengan selisih berapa? Dengan selisih waktu setengah hari. Setengah hari itu ya kurang lebih 12 jam ya. Kalau setengah hari, Ustaz cuman setengah hari saja, kita minum selesai dah, cepat. Oh, bukan macam tuh. Baginda Nabi sampaikan 500 amin, separuh hari atau 12 jam itu di akhirat sama halnya dengan 500 tahun lamanya. Ustaz nak tanya, kalau mendengar hadis ini, kita yakin hadis ini, kira-kira masih ada keinginan untuk menjadi orang kaya apa menjadi orang miskin kira-kira? Wah, ini susah nak jawab Ustaz. Ya Allah ya Karim, orang miskin akan masuk ke dalam surga lebih dulu dibandingkan dengan orang kaya dengan selisih tahun berapa? 500 tahun. Oh, kita hidup di dunia saja ini 60 tahun rasa dah sangat lama sekali. Nah ini apalagi sampai 500 tahun lamanya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, bila kita masuk ke dalam surga lepas orang miskin, bila kita masuk ke dalam surga, mungkin ya, ini bayangan saja, mungkin kita nanti akan ditertawakan oleh orang miskin. Ditertawakan macam mana? Hei kamu orang kaya, dulu ketika engkau berada di dunia kau tertawakan aku karena engkau bermewah-mewah dengan kehidupan duniamu. Sekarang aku tertawakan engkau karena apa? Karena aku 500 tahun sudah menikmati kehidupan surga, sementara engkau baru masuk menikmati kehidupan surga. Nah ini, ya Allah ya Karim, para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang ketiga, di dalam kitab ini diterangkan orang miskin yang sabar dan ridho atas ketetapan yang oleh Allah berikan kepadanya itu akan menjadi penolong umat. Jadi orang yang miskin dia ridho dengan kemiskinannya. Ridho maknanya bagaimana? Dia tidak mengeluh kepada Allah Ta'ala, merasa Allah tidak adil kepada diri orang miskin tersebut. Dia tidak mengeluh. Ya Allah, aku ridho dengan kemiskinan ini ya Allah. Mungkin ini adalah yang terbaik bagiku ya Allah. Kenapa? Andaikan kau berikan aku kekayaan, mungkin aku belum siap, akhirnya aku sombong ya Allah. Maka yakin saja, apa yang oleh Allah takdirkan kepada diri kita saat ini, itulah yang terbaik. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, orang miskin yang sabar dan ridho akan ketetapan yang telah Allah berikan kepadanya itu menjadi penolong terhadap umat. Kenapa? Sebab apabila orang miskin yang ridho dan sabar dengan kemiskinannya itu, apabila dia berdoa, maka doanya akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Boleh paham ya kalimat ini ya? Orang miskin yang sabar, orang miskin yang ridho dengan kemiskinannya, itu akan menjadi penolong terhadap umat. Penolong macam mana? Apabila dia berdoa akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Meskipun semisal dia mendoakan begini, ada orang sedekah lalu didoakan, ya Allah semoga engkau memberikan keberkahan rezeki atau kekayaan kepada orang ini. Kemungkinan orang ini akan kaya, meskipun dirinya sendiri tidak kaya. Orang itu ya banyak, kalau mendoakan orang lain mustajabah, tapi kalau doa untuk dirinya sendiri tidak mustajabah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, jadi kalau kita punya jiran atau punya kawan yang nampak tadi itu kekurangan dalam keadaan fakir atau miskin, dan dia nampak ridho dengan kemiskinannya, subhanallah, datang kita dengan membawa sesuatu mungkin, lalu kita minta doa. Jangan hanya minta doa saja tapi tak bawa apa-apa. Wah, ini berarti zalim kita ini. Datang ke kawan kita yang tidak punya apa-apa, minta doa saja tanpa membawa apa-apa, zalim ini namanya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang keempat,
Keistimewaan orang miskin. Orang miskin adalah orang yang dirindui oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika nanti berada di surga. Insya Allah. Baginda Nabi itu merindui terhadap orang-orang miskin. Sampai-sampai dalam doa baginda Nabi menyampaikan dengan doanya, Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, semoga engkau hidupkan aku dalam keadaan miskin. Siapa yang doa ini? Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal baginda Nabi sudah dijamin masuk surga. Baginda Nabi minta dalam keadaan miskin ketika di dunia. Kita umatnya tak soleh-soleh mana, tapi doa kita, ya Allah berikan kaya dan seterusnya. Kita tak ingat semakin kaya semakin banyak hisapnya. Baginda Nabi itu doa, Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah hidupkan aku dalam keadaan miskin. Jadi kalau semisal kita ini oleh Allah diberikan kekayaan, ya, kalau Allah berikan kita kekayaan, harta yang melimpah, ya kita, ya Allah, aku tidak berharap engkau memberikan kekayaan semacam ini, ya Allah. Tetapi apabila engkau berikan kekayaan semacam ini, ya Allah, ini adalah amanat yang engkau berikan kepadaku. Tentu aku harus menjalani dengan sebaik-baik mungkin amanatmu, ya Allah. Semacam itu. Jangan kita merasa, ya Allah aku kaya ini sebab karena kerja keras saya, ya Allah. Ini salah. Paham ini ya? Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Jadi kalau kita diberikan kekayaan, ya Allah ini adalah karunia yang engkau titipkan kepadaku, ya Allah, dan ini adalah amanat, maka perlu saya jaga dengan baik, ya Allah. Kemudian baginda Nabi pun berdoa dengan lanjutan doa. Yang pertama, Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah semoga engkau hidupkan aku dalam keadaan miskin. Wa amitni miskinan. Dan semoga engkau matikan aku dalam keadaan miskin. Masya Allah. Kenapa? Sebaik-baik orang yang mati itu adalah mati dalam keadaan miskin. Kenapa? Nanti di akhirat hisabnya tidak banyak. Tidak banyak. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan. Dan semoga engkau matikan aku dalam keadaan miskin. Kemudian lanjutan doa, wahsyurni fi zumratil masakini. Ya Allah semoga engkau kumpulkan aku bersama dengan fi zumratil masakini. Ya Allah semoga engkau kumpulkan aku bersama dengan golongan orang-orang miskin yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Itu doa baginda Nabi. Ya Allah hidupkan aku dalam keadaan miskin. Ya Allah matikan aku dalam keadaan miskin. Dan ya Allah semoga kau kumpulkan aku bersama dengan golongan orang-orang miskin ketika pada hari kiamat. Maka Masya Allah, tentu orang miskin yang macam mana? Orang yang miskin yang sabar dengan kemiskinannya, ridho dengan kemiskinannya. Masya Allah. Nah, kalau kita sekarang bangga dengan kekayaan, berarti kita nanti pada hari kiamat berarti tidak bangga nak jumpa dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang ketiga yang boleh menaikkan kita derajat di akhirat. Tadi yang pertama ifsa'us salam, mengucapkan salam. Kemudian yang kedua it'amu ta'am, memberikan makan, yang tadi Ustaz jelaskan panjang lebar. Kemudian yang ketiga apa yang boleh menaikkan derajat kita di akhirat? Kata baginda Nabi, wassalatu billaili wan nasu niyamun. Salat di waktu malam di saat orang tengah dalam keadaan tidur. Masya Allah. Salat di waktu malam di mana orang tengah dalam keadaan tidur. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Nah, yang dimaksud dengan salat di waktu malam di saat orang tengah dalam keadaan tidur itu macam mana? Wassalatu bilaili, bangun melaksanakan sholat di waktu malam di mana orang tengah dalam keadaan tidur. Yang dimaksud ini sholat apa? Yang dimaksud dalam kalimat ini para mufassir hadis mengatakan at-tahajjudu fi jawfil laili, at-tahajjudu fi jawfil laili hala ghaflatin nasi fil ladzatin naumi, yaitu berupa sholat tahajud di waktu malam di saat tidak sadarnya manusia dengan enaknya tidur. Jadi yang dimaksud dengan sholat di waktu malam itu apa? Sholat tahajud. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Jadi sholat di waktu malam di sini adalah bimana sholat tahajud. Kenapa? Sebab satu-satunya sholat yang mana sholat itu harus dikerjakan di waktu malam. Yang pertama. Yang kedua, sholat itu harus dikerjakan selepas kita tidur.
itu apa? Yaitu berupa sholat tahajud. Sholat yang lain itu boleh dikerjakan di waktu malam, juga boleh dikerjakan di waktu siang. Contohnya apa? Sholat tasbih boleh malam, boleh siang. Bedanya kalau malam 4, kalau malam 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kalau siang 4 rakaat, 1 salaman. Sholat istikharah boleh malam, boleh siang. Sholat apa lagi di waktu malam yang boleh dikerjakan di waktu siang? Sholat hajat boleh malam, boleh siang. Tapi kalau sholat tahajud khusus pada waktu malam, di saat orang tengah tidur, dan syaratnya kita juga sudah tidur di waktu malam tersebut. Nah, tidur di waktu malam itu maknanya macam mana? Malam itu dimulai selepas daripada maghrib atau ketika maghrib. Jadi kalau kita maghrib, sholat maghrib, lalu kita tidur sekejap sahaja, kemudian malam, di pertengahan malam kita sudah boleh melaksanakan sholat tahajud, cukup syarat. Tapi kalau semisal kita tidak tidur, malam itu tidak tidur sampai pukul 2 kita tak boleh tidur. Ustaz, saya boleh sholat tahajud apa tidak? Tidak, cukup syarat. Tapi jangan khawatir, boleh melaksanakan sholat-sholat yang lain. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka subhanallah, saya ini ya selalu husnudzon. Kalau saya mengaji semisal selepas maghrib atau selepas isya, ada jamaah yang sikit-sikit mengantuk macam itu, ya saya husnudzon, insya Allah ini persiapan sholat tahajud. Apa persiapan sholat tahajud? Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, perihal tentang jadi sholat tahajud itu secara lughah, tahajud itu secara lughah atau bahasa itu artinya melawan atau meninggalkan tidur, itu secara lughah. Kemudian secara istilah, makna daripada tahajud itu apa? Secara istilah adalah sholat sunnah yang dikerjakan di waktu malam hari, yang dilakukan setelah tidur. Dan hukum sholat tahajud ini adalah sunnah muakkad. Ya, hukumnya sunnah, ya sunnah, bukan sunnah muakkad. Jadi hukum sholat tahajud, sholat di waktu malam ini hukumnya sunnah. Hukumnya sangat-sangat disunahkan, sunnah tapi sangat-sangat disunahkan. Yang demikian ini berdasar dengan ijtima daripada para ulama. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan, bukan sebagian, ini ijma daripada para ulama. Jadi hukum asalnya sunnah, kemudian ijma para ulama bahwa sholat tahajud itu hukumnya sunnah muakkad. Nah, begitu keterangannya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ada satu hadis yang ini menjelaskan keutamaan sholat tahajud. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala su'ila ayus sholati afdalu ba'dal maktubati. Baginda Nabi itu pernah ditanya, wahai baginda Nabi, sholat apa sih yang lebih utama selepas sholat fardu? Sholat apa yang lebih utama selepas daripada sholat fardu? Maknanya selepas sholat fardu itu bukan sholat fardu kemudian kita melaksanakan sholat itu, bukan. Sholat fardu itu kan sholat yang paling utama. Nah, kemudian selepas sholat fardu yang paling utama, adakah sholat yang lain yang utama lagi selepas sholat fardu ini? Maka jawab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sampaikan, afdhalus sholati ba'da sholatil maktubati as-sholatu fi jawfil laili. Sholat yang utama selepas sholat fardu adalah sholat di waktu pertengahan malam, yang bermana sholat tahajud. Kenapa? Sebab sholat tahajud itu tidak boleh dikerjakan kecuali selepas pertengahan malam. Lepas isya, sholat tahajud boleh tak cukup syarat, bukan pertengahan malam. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, dan ini dulu pernah ditanya perihal tentang puasanya. Wa afdhalus siyami, adapun utamanya puasa ba'da Ramadan, selepas puasa Ramadan. Puasa Ramadan tentu puasa yang utama. Tapi utamanya puasa selepas Ramadan adalah puasa apa? Syiyamu syahrillahi al-muharrami, yaitu puasa bulan Allah yang dinamakan puasa bulan Muharram. Nah, sekarang sudah lewat bulan Muharram. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini permasalahan fiqh. Perhatikan molek-molek. Nanti tolong siapa yang boleh jawab. Perbandingan jam antara Malaysia dengan Arab Saudi itu berapa jam? 8 atau 9 ya? Berapa jam? Hah? Perbandingan. Jadi
sekarang semisal di Malaysia ini sekarang pukul 8.33, itu kalau di Arab Saudi itu pukul berapa? Berapa jam selisihnya? 5 jam. Nah, sekarang gini, 5 jam. Ustaz ngajak berpikir. Kita maghrib di sini pukul berapa? Maghrib di sini pukul 7.30 ya, pukul 7.30. Perhatikan mulai. Kita tengah melakukan puasa. Kita puasa di Malaysia puasa. Kemudian kita kebetulan di saat kita puasa kita hendak pergi ke Mekah, hendak umroh atau hendak haji lah, hendak umroh lah semisal. Kebetulan pesawat kita itu terbang pukul berapa? Pesawat kita terbang pukul 6 semisal, 6 petang. Itu kira-kira itu lebih dahuluan mana? Lebih dahuluan Arab Saudi atau lebih dahuluan sini? Waktunya lebih dahuluan mana? Dahuluan sini ya? Lebih dahuluan sini. Perhatikan mulai. Pertanyaan begini. Kita pergi umroh, kemudian kita dalam keadaan puasa. Flight pesawat kita pukul 6. Pukul 6 ya, pukul 6. Ternyata di tengah perjalanan atau di atas Arab Saudi ini semisal, ini ternyata waktunya tadi kan beda 5 jam. Ternyata baru pukul 5 atau baru pukul 4. Bermana itu belum maghrib. Padahal kalau sewaktunya kita pesawat terbang tadi kan kurang 1 jam kita sudah maghrib. Tapi karena kita terbang kemudian waktunya di atas itu ternyata mundur 5 jam. Itu kira-kira macam mana puasa kita, cara membatalkannya atau cara berbuka puasa kita? Apakah menunggu masa maghrib di Arab Saudi? Kalau menunggu buka puasa di Arab Saudi ya tentu berarti puasa kita lama Ustaz. Bukan hanya setakat dimulai daripada berapa ya? Kalau semisal pukul 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 jam lah ya. Jadi berarti puasa kita bukan setakat 9 jam. Berarti kalau ke belakang lagi 5 jam, berarti puasa kita berapa jam? 14 jam. Dan sekarang pertanyaannya kira-kira macam mana kira-kira? Buka puasa kita menunggu azan Arab Saudi, berarti kita puasa 14 jam? Atau semisal ini kan tinggal 1 jam, berarti kalau semisal sudah 1 jam berarti kita sudah boleh berbuka puasa. Itu kira-kira macam mana kira-kira? Boleh paham tak bahasa saya? Boleh paham ya? Itu kira-kira macam mana? Itu ya, ini masalah fikih. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah ya tetap, karena kita berada pada satu negara, kemudian kita berpuasanya yang menunggu maghrib, maka ya tentu kita harus menunggu maghrib. Bukan berarti kemudian 1 jam sudah. Tadi kan saya berangkat pukul 6.30, 1 jam lagi maghrib, berarti dihitung di pesawat ini sudah 1 jam, berarti sudah maghrib. Tak boleh, harus mengikuti jam yang ada di negara tersebut. Masya Allah, itu ya masalah fikih yang tentu tidak diterangkan dalam kitab. Ya tentu itu harus melalui penjabaran daripada seorang guru yang ahli dalam ilmu fikih. Nah ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah, masalah zakat. Contoh masalah zakat. Masalah zakat itu asal muasal zakat itu kalau dengan menggunakan asal muasal zakat ya. Zakat itu tidak menggunakan timbangan kalau dulu. Itu dengan menggunakan syok. Perhatikan mulai ini. Dulu untuk menakar zakat itu tidak menggunakan timbangan, sebab pada zaman dahulu tidak ada yang namanya timbangan. Lalu menggunakan apa? Syok itu macam ini apa namanya ini ya? Macam mangkok pinggan yang kayak ini. Nah, kemudian diletakkan di dalamnya, kemudian diperes. Oh, berarti ini 1 sok zakatnya sekian dulu. Nah, kemudian ketika ada timbangan, ternyata apa? 1 sok itu kalau ditimbang itu kurang lebih 2 kilo lebih 500 gram atau 2,5 kilo lah kalau beras. Perhatikan mulai ya, 2,5 kilo
kalau beras. Nah, kemudian semakin bertambahnya waktu ke waktu. Kalau dulu beras itu kadar airnya sikit. Kadar airnya sikit. Sehingga kalau semisal 1 sok itu tadi, berarti kalau ditimbang itu 2,5 kilo. Nah, sekarang itu mayoriti beras kalau padi panen itu kemudian dikeringkan, belum kering mana sudah diambil berasnya. Maknanya kadar airnya banyak. Paham ya ini ya? Kalau kadar airnya banyak itu tidak boleh dengan menggunakan ukuran 2,5 kilo. Kenapa? Sebab apabila 2,5 kilo ini diletakkan dalam 1 sok ini, tentu tidak cukup 1 sok. Boleh paham ya kalimat saya ya? Maka dari bertambahnya tahun karena kehati-hatian, para ulama fikih itu mengatakan ia kena dilebihkan. Berapa? 2,7 kilogram. Karena kadar airnya banyak. Untuk ikhtiyatan, untuk kehati-hatian. Lalu kemudian 2,7 kilogram itu ya sulit, untuk menimbang itu sulit. Akhirnya apa? Akhirnya disempurnakan, untuk lebih hati-hati lagi disempurnakan 3 kilogram. Kalau 3 kilogram itu pasti betulnya. Kalau betul pasti betulnya. Kalau ada lebihnya, maka lebihnya itu dijadikan sodakoh. Nah ini. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini tolong kalau semisal kita zakat dengan menggunakan beras, sudah ditetapkan umpamanya untuk kehati-hatian umpamanya. Untuk kehati-hatian mungkin boleh kita tambah. Untuk kehati-hatian. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. An Abi Umamah Al-Bahili an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala alaikum bi qiyamil lail. Daripada Abi Umamah Al-Bahili daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa baginda Nabi bersabda, alaikum bi qiyamil lail, atas kalian hendaklah melakukan ibadah qiyamul lail. Jadi ibadah qiyamul lail itu, jadi Imam An-Nawawi dalam kitab At-Tibyan, qiyamul lail itu tidak harus berupa sholat tahajud. Apapun bentuknya ibadah, kalau ibadah itu dikerjakan di waktu malam, maka dinamakan dengan qiyamul lail. Alaikum bi qiyamul laili, hendaklah atas kalian itu melaksanakan qiyamul lail atau ibadah di waktu malam. Kenapa? Fa innahu ta'bus sholihin qablakum. Karena yang demikian ini sudah menjadi kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian, kata baginda Nabi. Jadi orang-orang dulu, ya tentu orang-orang para sahabat itu menjadi kebiasaan kalau malam melaksanakan ibadah qiyamul lail. Maka ada satu kisah para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Ada satu kisah, ada tentara kufar yang dia ini menjadi mata-mata masuk ke tentaranya orang Islam, lalu hendak mengetahui kelemahan-kelemahan orang Islam. Ternyata apa? Ternyata orang-orang atau mata-mata orang kufar ini mengatakan bahwa orang Islam itu kalau di waktu siang hari itu bagaikan singa atau bagaikan macan. Kalau perang itu garang. Tetapi kalau waktu malam orang Islam ini lemah, katanya. Kenapa lemah? Sebab malam itu dia selalu menangis, bermunajat kepada Allah Ta'ala, duduk. Ini dianggap lemah. Maka dulu orang-orang kufar itu banyak menyerang tentara atau menyerang orang muslim ketika di waktu malam. Termasuk banyak sahabat-sahabat yang meninggal, termasuk Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman, itu ketika apa? Tengah melakukan sholat. Ini dimanfaatkan oleh orang kufar. Ketika melakukan sholat, kemudian ditusuk tubuhnya dengan menggunakan pedang atau dengan menggunakan pisau. Kemudian dulu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hendak disakiti oleh orang kufar, kemudian diam-diam pergi dan digantikan tidurnya oleh Sayyidina Ali itu di waktu apa? Malam. Nah, memanfaatkan di waktu malam. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian wahwa qurbatul lakum ila rabbikum, kata baginda Nabi, ibadah di waktu malam itu merupakan kurba, pendekat kalian terhadap Allah Ta'ala. Jadi ibadah di waktu malam itu adalah ibadah yang memang betul-betul boleh mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Contohnya begini para jamaah,
Kalau kita sholat, selepas sholat kita bermunajat atau berdoa, lalu kita sambil menangis-menangis misalnya. Kita sholat, selepas sholat fardu umpamanya, lalu kita doa kita sambil menangis-menangis, sementara di belakang, di samping kita banyak orang. Tentu menangis-menangisnya ini kualitinya tidak sama. Ketika kita di waktu malam pukul 2, pukul 3 bangun, lalu kita doa sambil menangis. Kalau di waktu malam doa sambil menangis, saya yakin doanya itu adalah karena Allah Ta'ala. Saya yakin 100%. Tapi kalau di saat dia doa banyak orang ramai, lalu dia doanya sambil menangis-menangis, ini perlu dipertanyakan. Menangisnya karena apa? Jangan-jangan karena marah, dimarah sama istrinya. Ini. Tapi kalau waktu malam saya yakin pasti karena Allah Ta'ala. Kalau tidak karena Allah Ta'ala, buat apa dia susah payah bangun di waktu malam untuk bermunajat kepada Allah Ta'ala? Subhanallah. Maka kalau di masjid ini ada orang yang hari-hari qiyamul lail, pastikan bahwa orang itu pasti orang yang molek. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, sedikit lagi. Wa mukaffiru lis-sayyiati. Kemudian melakukan ibadah sholat malam atau qiyamul lail, kata baginda Nabi, wa mukaffiru lisayyiati, itu boleh menghapuskan terhadap kesalahan-kesalahan. Itu boleh menghapuskan terhadap kesalahan-kesalahan. Wa manhatun anil ismi, dan boleh mencegah daripada perbuatan dosa. Masya Allah. Jadi termasuk fadilahnya melaksanakan sholat di waktu malam. Yang pertama, sholat di waktu malam itu adalah kebiasaan yang dikerjakan oleh orang-orang soleh sebelum kita. Yang kedua, ibadah di waktu malam itu boleh mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, boleh menghapuskan kesalahan-kesalahan yang pernah kita perbuat. Dan yang keempat adalah wa manhatu anil ismi, boleh mencegah daripada perbuatan-perbuatan dosa. Subhanallah, tabarakallah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, cukup, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Masih dalam bahasan yang sama, lanjutan hadis. Apa lanjutan hadis? Dalam lanjutan hadis ini ada wa ammal kafaratu salasun kafaratun. Ada 3 perkara, yang 3 perkara ini boleh menjadi penghapus atau boleh menghapuskan kesalahan-kesalahan yang pernah kita perbuat. Apa saja 3 perkara yang boleh menghapuskan kesalahan-kesalahan yang pernah kita perbuat? InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan minggu hadapan, insyaAllah. Al-afu minkum, mohon maaf apabila ada kesalahan. Ihdinas syiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.